Surabaya bis. Ya, Kalau mau ketemu ini, Surabaya bis. iya tuh di sini. Surabaya bis sampai sini, ke sana, Unesa. Yang dari sana sampai nggak Iya. ada wira-wiri. Iya, ada ya. Ikut. Ya, Pak. Ikut. Iya. Ayo. Iya. Iya. Ini Bu, ada sini sama gereja sana Bu. Oh, belah sini Mas. Ini lurus ini. Saya gereja, Bang, nggih. Hah? Saya gereja. Oh, yang gereja. Iya. Boleh gereja apa sini? Yang sana. Oh, gereja. Iya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri Surabaya Koridor 5 dari HR Muhammad menuju ke Giwok Citraland. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku memulai dari naik Trans Semanggi di halte Santa Maria. Jadi aku ingin menunjukkan kepada kalian kalau mau ke arah Giwok, Lontar, kemudian Darmo Permai, lalu ke Pasar Modern Citraland, kalian bisa naik Trans Semanggi Surabaya, lalu oper feeder Wirawiri. Nanti pokoknya ya, kita naik dulu Trans Semanggi Surabaya yang ke arah Unesa, turun di halte Prada Kali Kendal. Di situ nanti ada armada feeder Wirawiri Surabaya Koridor 5, yakni HR Muhammad Pusparaya kalau nggak salah. Itu sudah ngetem di sana. Jadi kalau kita mau naik feeder yang koridor itu, mau tidak mau kita memulainya itu dari HR Muhammad, yakni halte Prada Kali Kendal. Karena aku belum menemukan tempat lain yang bisa digunakan sebagai transit seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga bisa transit Surabaya Bus yang menuju ke Osowilangun dari Pasar Modern Darmo Permai ya, Pasar Modern Darmo Permai itu. Tetapi kalau nggak salah itu haltenya tidak pas di pasarnya, tapi harus jalan kaki. Nanti akan aku tunjukkan ya di petanya. Oke, ini aku naik dulu Trans Semanggi Koridor 2 menuju ke halte Prada Kali Kendal. Oke. Hari itu sudah bayar ya? Iya, bayar. Oh, sudah. Oh, sudah. Gitu. Nah, nggak ditekan-tekan nih, Bu. Enggak usah. Sekian Barcode-nya tuh tadi. barcode ini sekian kalau di foto tadi kamera tadi. Oh, sudah itu terus langsung bayar ini sudah. Karena sudah dekat dengan halte Prada Kali Kendal, ini aku memutuskan untuk berdiri dan bersiap untuk turun. Ternyata ketika baru saja turun dari bus Trans Semanggi, itu sudah kelihatan armada feeder Wirawiri Surabayanya. Artinya armadanya itu sudah standby di halte Prada Kali Kendal ini. Mau ke Giwok bisa? Mana? Giwok. Ewok iya. Ya. Ini aku naik ya, ternyata masih menunggu waktu tiba. Jadi waktu tiba berangkat. Artinya kalau ada armada lain yang di belakangnya armada ini sudah mendekati halte Prada Kali Kendal, kemudian armada ini akan jalan atau jedanya itu sekitar 15 menitan. Ini adalah penampakan di dalam armada feeder koridor 5 menggunakan Grand Max. Jadi kapasitasnya itu cukup kecil, sekitar 10-11 orang. Nah, ini adalah rute yang dilewati oleh
koridor 5 feeder Wirawiri. Jadi dari Pradakali Kendal itu ke arah Darmo Permai Puncak Darmo, lalu kemudian nanti ke arah Lontar, ke arah Giwok ya, Giwok, dan akhirnya ke Pusparaya, Taman Pusparaya, dan berakhir di Pasar Modern Citraland. Sayangnya memang untuk koneksi dengan bus lain seperti Surabaya Bus dan Trans Semanggi itu sementara hanya bisa di halte Pradakali Kendal untuk di sini yang ke arah UNESA, sedangkan ke arah ITS itu juga sama di halte Pradakali Kendal di seberangnya. Jadi kalau kalian mau transit ya dari Trans Semanggi atau dari arah UNESA dan ITS itu pokoknya turunnya di halte Pradakali Kendal. Satu-satunya cara untuk Surabaya Bus itu belum bisa. Bahkan ketika ada ibu-ibu yang mau naik, beliau itu paham kalau naik Surabaya Bus itu belum bisa terkoneksi dengan feeder Wirawiri yang koridor ini. Nah, semoga saja nanti ada perubahan rute ya, karena sayang sekali sebenarnya kalau dari arah yang Joyoboyo itu kan bisa ya, bisa transit, tapi haltenya itu masih belum jelas gitu loh ya. Jadi agak sedikit jalan kaki lagi, nggak pas seperti ini. Jadi seperti itu. Di dalam feeder ini itu ada sama seperti alat-alat pemecah kaca ya ketika ada insiden. Lalu ada layar, ada mesin tap. Sementara masih gratis ini ya. Saya naik masih gratis, belum diberlakukan tiket resminya. Kalau nanti sudah ada tiket resmi, maka bayarnya 5.000 menggunakan kris atau menggunakan kartu uang elektronik yang mesinnya ada di depan itu. Di haltenya ini juga belum dipasang rute secara umum ya dari feeder Wirawiri ini, sehingga masyarakat belum tahu lewat mana saja. Dan semoga saja segera dipasang karena memang cukup penting agar masyarakat itu banyak yang paham kalau ke daerah tersebut seperti Giwok, Citraland, Lontar itu bisa menggunakan feeder ini. Di depan ini, di dekatnya sopir itu juga ada CCTV yang merekam beberapa kegiatan baik di luar armada maupun di dalam. Jadi kegiatan kita di dalam armada ini akan dipantau oleh CCTV. Itu kelihatan CCTV-nya ya. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar aturan. Saya baru nyoba ini. Kalau saya dari Jayabaya itu makanya Surabaya Bus. Ya, Kalau mau ketemu ini, iya tuh di sini. Surabaya Bus ada sini, ke sana, UNESA. Yang dari sana sampai nggak Iya. ada Wirawiri. Iya, ada ya. Nah, itu tadi ibunya sudah paham ya mengenai rutenya. Jadi nggak bisa transit dengan Surabaya Bus, bisanya dengan Trans Semanggi di sini. Nah, kita mulai berangkat setelah menunggu sekitar 8 menit. Kita nggak lurus, tapi belok arah dulu ya, balik arah. Nah, di sini nanti ke arah Darmo Permai 1 kalau nggak salah. Kita masuk jalan kecil di situ. Dari situ akan muter-muter di perumahan Darmo Permai, Puncak Darmo Permai dan sebagainya. Kemudian nanti ke Lontar. Ada beberapa halte yang bisa dituju. Di situ ada sekolah-sekolah penting dan ada beberapa gereja, beberapa tempat penting. Pokoknya nanti tak tunjukkan lagi ya mengenai pemberhentiannya karena aku belum hafal, mohon maaf karena ini kan masih baru ya lewat mana saja. Pokoknya kalau kalian mau naik feeder ini itu bisa ke Darmo Permai, kemudian bisa ke Lontar, Giwok, lalu ke arah Pasar Modern Citraland. Pokoknya ke daerah-daerah situ bisa. Jadi cukup asik juga kalau kita mau ke Giwok kan banyak tempat wisata kuliner ya, banyak tempat-tempat buat narsis, bisa ke sana menggunakan feeder ini. Anu nih botol, nggak bisa. Oh, enggak. Harus dipang. Harus ditukarkan dulu sama itu Bu, itu di kelurahan biasanya. Enggak, saya punya yang buat apa? Poinnya Iya, botolnya ini nih, nggak HP bisa. gitu, aplikasi. Ini kartu. Harus kartu ya. Kartu. Oh iya. Kadang saya lihat apa dulu, saya ono video, alhamdulillah. Pasti ada Bu, seperempat jam ada Iya. jam ada. Seperempat jaman Saya ya. takutnya kan Ini- turun bus terus nggak ada kalau. 15 pasti nunggu 15 menit pasti ada. Itu Oh, tadi gitu ya? sudah datang ke sini berangkat. Iya, saya tadi dari mana sudah tak lihat tadi.
Ibunya tadi itu kalau nggak salah bekerja di sekitar Giwok di sebuah supermarket. Nah, menurut beliau itu beliau bisa hemat banyak ya karena rumah beliau di daerah selatan Surabaya kalau menggunakan feeder ini karena biasanya beliau itu kan naik Transmanggi ya kemudian ngojek ke arah Giwoknya sama seperti aku ya karena aku kan punya apa namanya eh, kantor ya kantor bimbel tapi sudah jarang sekarang di daerah Lontar itu biasanya juga ngojek ya kalau enggak diantar temanku ya lumayan juga kalau ngojeknya itu biasanya aku itu dari sekitar PTC dari sekitar Yonosuwoyo kan juga lumayan meskipun nggak terlalu jauh sih nggak seperti ibunya ini kata ibunya itu kalau ngojek itu bisa habis sekitar PPIT sehari PP itu sekitar lebih dari 30.000 dengan adanya feeder ini maka otomatis ongkos transportasi yang harus beliau keluarkan itu bisa ditekan, bisa digunakan untuk keperluan lain, sehingga adanya feeder ini memang sangat membantu bagi warga di sekitar sini ya, terutama bagi warga yang ingin terkoneksi dengan Surabaya Bus dan Trans Semanggi agar bisa naik transportasi umum. Lumayan kalau misalkan di total ya, kalau biasanya kita naik ojek ya kalau saya kan naik ojeknya itu paling nggak sekitar 15 ribuan PP ya itu dari PP pokoknya sekitar sekarang tinggal dikurangi bahkan ini kan bisa gratis dengan Surabaya Bus artinya sehari kalikan saja dengan berapa hari kerja itu bisa menghemat uang yang sangat banyak. Kita sekarang kalau tidak salah ya ini di sekitar Jalan Pati Murah. Nah, di sini itu apa namanya di dekatnya gedungnya SCTV Surabaya karena di situ atau gedungnya MTEK ya, karena ada Desur sama SCTV. Pokoknya di dekatnya situ. Dulu kalau kalian lihat videoku naik Surabaya Bus yang rute R7 R8 itu juga lewat sekitar sini. Nah, sayangnya memang masih belum ada koneksi dengan jelas halte mana saja yang bisa digunakan untuk transit antara Surabaya Bus dengan feeder ini. Nah, dari sini nanti kita akan muter-muter perumahan Darmo Permai ini ya, muter-muter lalu akan menuju ke sekitar Jalan Lontar. Oh ya, kalau nggak salah ada halte tapi nggak jauh sih, yang apa namanya dekatnya rumah berhantu Darmo itu loh ya. Di situ kan biasanya digunakan sebagai uji nyali. Kapan-kapan tak coba ya kalau ada waktu. Tak lihat di petanya di aplikasi Gobis itu haltenya itu sekitar berapa ratus meter, sekitar 200 meter dari rumah berhantu Darmo itu. Kalau kata teman saya yang kalau kita mau ke sana itu lebih enak memang makan baksonya karena di situ ada bakso yang cukup terkenal di sekitar rumah berhantu tersebut. Anu yang lama sih gitu. Jalan lama itu kini jalan itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau naik naik feeder ini itu seperti naik Grab ya, naik apa? Ojek mobil. Jadi enak gitu loh maksudnya suasananya. Kita masuk-masuk perumahan seperti itu. Nah, ini ada seorang penumpang yang naik dari sebuah halte di Darmo Permai ini. Beliau juga cukup terbantu ya karena mau ke daerah Citraland. Lalu ini nanti ada anak-anak sekolah yang juga naik dan sangat terbantu dengan adanya feeder ini. Kalau biasanya mereka diantarkan orang tua mereka, kini bisa naik feeder ini. Tapi sayangnya karena masih baru ya, jadi kalau dibilang mengurangi kemacetan
secara signifikan itu masih belum, karena ketika masuk ke jalan lontar itu masih terlihat kemacetan yang sangat luar biasa. Daerah lontar itu merupakan daerah di belakangnya PTC ya, yang kalau setiap hari ini ada fitur yang dari arah sebaliknya itu sangat macet sekali ya, bahkan bisa berkilo-kilo macetnya, karena memang pertemuan dari berbagai tempat di wilayah Surabaya Barat. Ikut. Ya, Pak. Ikut. Ayo. Ya. Beginilah penampakan kemacetan di sekitar lontar ya. Kalau biasanya sih lebih macet lagi daripada ini ya, karena memang menjadi pertemuan beberapa jalan di sekitar Surabaya Barat. Aku skip videonya. Ini kita sudah masuk daerah Giwok ya. Tampak sekali kan perbedaannya. Kalau tadi kan daerah perkampungan, sekarang sudah masuk daerah perumahan. Kata sopirnya, itu sebenarnya ada beberapa pemberhentian di Giwok ini. Yang aku mau itu sebenarnya mau turun di sekitar kolam renang ya, dan di sekitar lapangan tenis. Tapi karena nggak bisa, akhirnya aku nanti turun di gereja di Giwok ini, ada gereja di situ. Nanti akan minta antar teman ya ke daerah tempat segitu, pokoknya mau jalan-jalan dulu. Jadi kata sopirnya itu kenapa kok nggak ada pemberhentian, karena memang masih belum fix ya, terhalang oleh tempat parkir seperti ini. Ini kan sebenarnya kita bisa turun di sini, tetapi karena digunakan sebagai tempat parkir, akhirnya kita susah untuk turun, sehingga feedernya ini nggak bisa turun di situ. Jadi semoga saja, karena ini masih baru ya, titik untuk pemberhentian di Giwok ini digeser yang sekiranya itu feedernya bisa berhenti dengan nyaman, penumpang juga bisa naik dan turun dengan enak gitu maksudnya. Jadi jangan memaksakan diri di halte tertentu tapi akhirnya tidak bisa berhenti. Oke, ini akhirnya aku sudah mendekati daerah gerejanya, di dekatnya Alfamidi kalau nggak salah. Itu ya, aku nggak begitu hafal dari sini soalnya jarang juga ke sini, paling-paling makan di sana tadi ya. Pokoknya di sini itu ada beberapa pemberhentian. Feedernya ini nanti akan berjalan terus ya, dan tempat pemberhentian terakhirnya itu adalah Pasar Modern Citraland. Kalian kalau mau jalan-jalan juga bisa ke sana ya. Itu adalah tempat pemberhentian terakhir dari feeder Riwariwi Surabaya Koridor 5 ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Makasih ya, Bang. Bu. Makasih Pak ya. Monggo. Mari Pak. Kalau terbuka kok Bu. Nggih. Tadi kono mau.